Salam sahabat Harmoni Hukum. Berjumpa lagi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan membahas kembali melanjutkan program bedah Undang-Undang ITE sebelumnya. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, secara lebih khusus, kita akan membahas terkait dengan bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti elektronik, baik itu dalam hukum acara pidana maupun acara perdata. Hal ini penting, saya kira, untuk bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama kepada seluruh sahabat Harmoni Hukum dalam memahami persoalan pembuktian elektronik dalam hukum acara kita. Sebagai seorang akademisi yang fokus mengkaji isu-isu cyber dan hukum lingkungan Pak Waskun, bagaimana Anda melihat dasar hukum alat bukti elektronik dalam hukum acara kita? Ya, terima kasih Pak Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Harmoni Hukum. Tentunya jumpa lagi kita dalam satu tema tema khusus sebenarnya yang berbicara tentang undang-undang atau pengaturan tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan sebagaimana yang telah dipertanyakan oleh moderator dalam hal ini, pengantar kita Hasbi, tentunya kalau kita bicara dalam konteks alat bukti elektronik, maka hal yang tidak terlepaskan dari posisi atau kedudukan alat bukti elektronik, tentunya kita harus melihat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dan yang sesungguhnya kalau bisa kita katakan yang sifatnya sangat konvensional sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum acara pidana misalnya. Dan kalau kita bicara dalam konteks ini tentunya sahabat Harmoni Hukum, maka rujukan awal kita akan mengacu pada rumusan pasal 184 Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Oleh karena itu, kalau kita bicara dalam konteks alat bukti, maka pasal 184 merumuskan hanya ada 5 alat bukti yang sah. Nah, itu sahabat Harmoni Hukum yang kita harus jadikan rujukan. Yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua adalah keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan kemudian yang kelima keterangan terdakwa. Jadi dalam praktik selama ini yang kita kenal sebenarnya adalah yang barusan tadi saya sebutkan dalam rumusan pasal 184 yang tentunya ini bisa teman-teman sahabat Harmoni Hukum lihat langsung di undang-undang yang dimaksud. Sementara itu kalau kita bicara dalam konteks hukum acara perdata, maka tentunya rumusan yang akan kita acu adalah beberapa pasal dalam ketentuan baik itu RBG maupun HIR. Ya tentunya dalam konteks ini beberapa alat bukti yang dimaksud tentunya akan terkualifikasi dalam kedua ketentuan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Maka kalau kita bicara dalam konteks hukum acara perdata, maka kita akan melihat beberapa alat bukti yang dimaksud. Yang pertama, tulisan atau surat. Kemudian yang kedua, ada kesaksian. Yang ketiga, ada persangkaan. Kemudian yang keempat, ada pengakuan. Yang kelima, ada sumpah. Keenam, ada pemeriksaan setempat. Dan yang kemudian yang ketujuh, ada keterangan ahli. Kalau kita lihat dengan baik rumusan yang disebutkan dalam baik itu RBG maupun itu HIR, tentunya ada kesamaan pada beberapa poin dengan hukum acara pidana.
Tapi tentunya kita tidak sementara hendak mengurai lebih detail kedua rumusan baik dalam hukum acara pidana maupun dalam hukum acara pidana perdata tentunya. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks alat bukti elektronik, maka ranah pidana dan ranah perdata saat ini atau hari ini kalau kita bincangkan persoalan itu, maka menjadi dua hal yang tidak terpisahkan, baik itu di ranah pidana maupun di ranah perdata. Sehingga kita bisa melihat bahwa perkembangan teknologi, kita bisa melihat bahwa perkembangan teknologi yang begitu pesat yang terjadi tentunya mengantarkan kita pada sebuah situasional di mana kita mencoba untuk memahami dengan baik rumusan alat bukti elektronik dengan merujuk pada tentunya Undang-Undang 11 tahun 2008 dan perubahannya dalam Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam undang-undang ini tentunya rumusan pasal yang akan kita rujuk merujuk adalah pasal 5 Undang-Undang ITE. Di situ dijelaskan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Itu artinya teman-teman semua, sahabat harmoni hukum, kita melihat adanya perkembangan untuk menyempurnakan kaidah dalam hukum acara pidana dan kaidah dalam hukum acara perdata. Karena ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, sebuah keniscayaan, sehingga yang harus dilakukan adalah proses adaptasi di mana kemudian alat bukti elektronik alat bukti elektronik sebagaimana rumusan pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus menjadi rujukan dalam praktik, baik itu yang berhubungan dengan kasus-kasus pidana maupun kasus-kasus perdata. Sehingga dengan ini kita bisa mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang bagaimana pembuktian alat bukti elektronik, tentunya rumusan pasal 5 ayat 1 dan ketentuannya di ayat 2 menunjukkan bahwa alat bukti elektronik terkualifikasi sebagai sesuatu yang sah untuk menyempurnakan ketiadaan atau kekosongan norma yang tercipta pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kemudian aturan main dalam konteks hukum acara perdata baik yang ada dalam RBG maupun HIR. Jadi konstruksinya seperti itu sahabat harmoni hukum dan Pak Hasbi, sehingga kemudian tidak perlu lagi diperdebatkan apakah perlu, apakah ada atau dan lain sebagainya, seolah-olah yang mempertanyakan tentang eksistensi dari alat bukti elektronik dalam hukum positif Indonesia. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih banyak Pak Mas Kun atas uraiannya tadi bahwa yang menguraikan dasar hukum dasar hukum terkait dengan alat bukti elektronik itu yang terdapat dalam Undang-Undang ITE. Salam sahabat harmoni hukum. Kita kembali lagi ke sesi kedua pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, setelah tadi kita diskusi terkait dengan alat dasar hukum terkait dengan alat bukti elektronik. Nah, selanjutnya Pak Mas Kun, apakah ada syarat khusus terkait dengan alat bukti elektronik yang sah atau dapat digunakan sebagai pembuktian dalam suatu perbuatan hukum? Kan ini sifat dari informasi atau dokumen elektronik itu kan bisa jadi sangat abstrak sangat abstrak, sehingga apakah ada syarat khusus yang diatur dalam aturan? Terima kasih. Jadi sahabat harmoni hukum, terima kasih banyak Pak Hasbi untuk critical point di segmen ini. Tentunya kalau kita bicara dalam konteks Undang-Undang ITE, maka rumusan pasal 5 ayat 1 sesungguhnya sudah terang benderang sebenarnya. Karena mengkualifikasikan bentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik
yang dimungkinkan dalam bentuk hasil cetakan, ya. Jadi Iya. seperti itu. Jadi sebenarnya ini kan kita bicara dalam konteks peralihan atau kita bicara dalam konteks Iya. situasional di mana kemudian kita melihat Pak Hasbi bahwa ada ruang perubahan dari konvensional ke modern, ya, Iya. dalam bentuk alat bukti tentunya. Ya. Sehingga sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, saya pikir dengan rumusan apa yang dimaksud informasi elektronik dan apa yang dimaksud dengan dokumen elektronik itu bisa dilihat pada ketentuan umum dalam Undang-Undang ITE. Ya. Sehingga menurut saya sebenarnya jelas kalau kita bicara dalam konteks dokumen, ya kita bicara keseluruhan sebenarnya, baik itu bentuknya termasuk di dalamnya pun juga, ya tadi kita bilang hasil scan pun juga bisa gitu, ya kan. Seperti itu. Sehingga kalau kita bicara dalam kedudukan sebagai alat bukti yang sah, Pak Hasbi, menurut saya ini tidak bisa berdiri sendiri tentunya. Ya. Kita harus melihatnya itu tidak bisa berdiri sendiri. Tadi saya sudah sebutkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, ya kan, seperti itu dalam kedudukan sebagai alat bukti yang sah. Coba kita perhatikan dengan baik di pasal 6 sahabat harmoni hukum, masih dalam Undang-Undang ITE juga. Maka di situ dengan jelas disebutkan bahwa ada 3 syarat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah. Jadi tadi merupakan elaborasi terhadap penekanan yang ditekankan pada pasal 5, yang sesungguhnya pasal 5 itu tidak bisa dilepaskan pendefinisiannya dari definisi informasi elektronik dan dokumen elektronik pada ketentuan pasal 1 Undang-Undang ITE. Kan begitu. Jadi begitu kira-kira konstruksinya, bagaimana kita membangun logika yang benar dalam konteks ini. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks pasal 6 Undang-Undang ITE dengan 3 prasyarat yang ada, maka kita melihat yang pertama, informasi harus berbentuk tertulis atau asli. Atau asli. Berarti tidak mesti tertulis karena pilihannya di situ atau, ya. Kalau saya justru mungkin tidak seperti itu, Pak Hasbi. Yang saya pahami bahwa tertulis itu dia tidak boleh unwritten gitu. Dia tidak boleh orang ngomong lantas informasi itu dianggap nggak bisa. Dia dalam bentuk tertulis dan asli, memang artinya asli dalam pemahaman saya untuk kasus ini memang diproduce apakah si korban dan lain sebagainya. Karena di bubuhannya itu nanti akan ada tanda tangan dan lain sebagainya. Itu yang saya pahami. Yang kedua kemudian adalah informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses. Jadi ada ditampilkan dan kemudian dijamin keutuhannya. Jadi proses validitas atas informasi maka harus dilakukan oleh korban. Seperti ini. Kalau dia jadi korban, ya kan? Kenapa harus seperti ini? Ya karena tadi harus ada jaminan. Siapa yang memberikan informasi ini, kan seperti itu. Kalau enggak, ya kan nanti dibilang ini enggak valid. Nah, ini kan bicara tentang validitas data. Yang ketiga, sahabat harmoni hukum yang tidak kalah penting menurut saya adalah dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Nah, jadi 3 prasyarat dalam pasal 6 ini kemudian memberikan batasan yang menurut saya jelas dan terukur, sehingga tidak semua informasi yang dituliskan itu bisa dijadikan alat bukti. Kalau kemudian ternyata rumusan syarat kedua dan rumusan syarat ketiga tidak bisa dipenuhi. Kan begitu, jangan sampai orang hanya gosipnya ditulis misalnya Pak Hasbi. Kan bisa juga kan seperti itu. Tetapi validitasnya itu yang kemudian dipertanyakan. Jadi kalau menurut saya pasal 6 ini sebenarnya lebih mencoba untuk menjelaskan rumusan yang ada dan rumusan yang harus tercantumkan, ya kan? Khususnya kalau kita bicara dipertanggungjawabkan, karena pertanyaannya informasi apa sih yang bisa dipertanggungjawabkan, mungkin akan muncul seperti itu. Nah, oleh karena itu penting dalam bentuk tertulis dan langsung disampaikan oleh si empunya informasi. Nah, ini juga yang penting untuk dicatat, yang penting untuk digaris bawahi sahabat harmoni. Sehingga kalau kita melihat konstruksi yang terbangun baik dalam pasal 5 dan selanjutnya diuraikan dalam pasal 6, maka sebenarnya yang pertanyaan berikutnya mungkin bagaimana menguji? Bagaimana menguji informasi tersebut? Apakah dia otentik, utuh, dan kemudian dapat dipertanggungjawabkan tadi? Kan begitu, karena kita butuh jaminan. Nah, oleh karena itu, karena dia adalah sebuah alat bukti, maka dia butuh pranata pendukung, Pak Hasbi. Kan begitu.
Jadi dengan peranata pendukung itu tersebut, misalnya peranatanya kita bicara tentang kita butuh bantuan ahli, Ya. ya kan? Misalnya kita butuh bantuan ahli yang kalau hari ini sangat berkembang yang disebut dengan digital forensik, Digital atau forensik. forensik digital ya, Ya. banyak lah. Dan itu sekarang yang sangat berkembang Ya. seiring dengan perkembangan teknologi, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga kemudian disiplin ilmu baru yang kemudian kita sebut dengan forensik digital menjadi berkembang. Iya. Kenapa dia harus ada? Karena tadi kita sudah bahasakan bahwa harus ada alat untuk mengukur validitas dari informasi yang tersedia sehingga memenuhi rumusan pasal 6 Undang-Undang ITE, sahabat harmoni hukum. Iya. Jadi menguji apakah benar bukti elektronik tersebut masih utuh. Untuk melakukan identifikasi terhadap data, misalnya yang sudah dihapus. Ya, kalau sudah dihapus. Kalau sudah dihapus, yang tersembunyi, Iya. terenskripsi, Iya. dan histori akses internet seseorang yang kemudian bisa dilihat oleh umum. Iya. Dan tentunya bagaimana membuat laporan yang terkait apa saja yang ada dalam perangkat elektronik. Jadi digital forensik menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari rumusan pasal 6 khususnya. Iya. Ya kan, karena dia menjadi alat. Iya. Ya kan, untuk menjadi alat. Kenapa? Karena tadi kita bicara syarat, sahabat harmoni. Ini yang kemudian menarik di masa yang akan datang menurut saya, ketika kita mencoba untuk mendiskusikan lebih alot dan mendiskusikan lebih detail, khususnya ketika kita akan menguji kesahihan, kesahihan dari dokumen atau informasi. Asli nggak atau tidak? Asli atau tidak? Jangan sampai sudah diubah, diedit dan segala macam. Dan hari ini kalau kita lihat bahwa perkembangan generasi milenial itu dan generasi-generasi yang memang fokus di bidang IT begitu pesat, dan mereka punya kemampuan yang sangat luar biasa, sehingga kemudian ada ruang yang menurut saya yang secara norma menurut saya ini yang harus diperhatikan dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga kita jangan lagi bicara bahwa seolah-olah hukum selalu tertati-tati mengejar perubahan zaman gitu. Jadi ajaran-ajaran anutan di semester 1 di seluruh fakultas hukum itu tentunya harus diuji, dan alat ujinya adalah dengan mengatakan bahwa perkembangan teknologi begitu pesat dan pada saat yang bersamaan hukum juga, norma hukum bisa menjangkaunya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi kesimpulannya untuk pertanyaan pada segmen ini menurut saya yang tidak kalah penting Pak Hasbi adalah bagaimana uraian pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE digunakan, dan alat untuk menggunakannya itu juga kita sediakan. Salah satunya adalah tawaran digital forensik yang saat ini mulai sangat berkembang di dunia termasuk di Indonesia. Saya kira mungkin seperti itu Pak Hasbi. Terima kasih banyak Pak Mas Kun. Saya kira tadi uraian yang sangat komprehensif ya terkait dengan bagaimana memastikan bahwa informasi atau dokumen elektronik yang akan digunakan sebagai alat bukti itu tetap sah, autentik ya, tidak diubah itu dengan bantuan digital forensik. Salam sahabat harmoni hukum. Saya kira di sesi yang ketiga ini kita akan mendiskusikan hal yang menarik ya. Nah, ini mungkin lebih sifatnya praktikal. Jika bagaimana misalnya jika seseorang itu mau merekam secara diam-diam terkait dengan suatu kejadian, misalnya suatu hal ya, yang bisa jadi berindikasi ada peristiwa hukum di situ, perbuatan hukum. Nah, bagaimana kesahihan dokumen elektronik tersebut, rekaman tersebut, apakah dapat dikategorikan sebagai sah atau tidak, Pak? Oke, terima kasih banyak Pak Hasbi. Jadi kalau kita bicara atau kita mencoba uji pada segmen ini tentang informasi elektronik dalam kedudukannya sebagai alat bukti, tetapi dilakukan secara diam-diam ya, mungkin seperti itu kira-kira pertanyaan. Coba kita lihat dengan baik di sahabat harmoni hukum dalam rumusan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ya. Kita lihat dengan baik bahwa di situ disebutkan
informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan yang harus, kita garis bawah ya, yang harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan. Itu lagi poin keduanya, atas permintaannya siapa? Kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Jadi jelas rumusannya ya. Pasal 5 ayat 2. Di penjelasan itu. Ya, tentunya di penjelasannya. Sehingga kita bisa melihat Pak Hasbi, sesuai yang Pak Hasbi tadi kemukakan, maka penjelasan pasal 5 ayat 2 ini tentunya memiliki korelasi yang terbangun dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 20 garing PUU 14 2016 yang membatasi perluasan alat bukti yang dilakukan dalam pasal 5 ayat 2. Hal ini kemudian kita bisa artikan bahwa secara khusus metode perolehan alat bukti dalam konteks ini adalah alat bukti elektronik itu harus dilakukannya. Apakah sah atau tidaknya juga metodenya menjadi sangat penting. Karena kita bicara dalam konteks, kalau saya melihat rumusan penjelasan pasal 5 ayat 2, maka sebenarnya tujuan dari dilakukannya intersepsi atau penyadapan dalam konteks untuk menghasilkan informasi itu tidak boleh dilakukan pembuktian, tidak boleh dilakukan secara diam-diam, harus dilakukan secara terang benderang, harus dilakukan secara kesepakatan. Kenapa? Karena tadi ada catatannya. Pertama, dia menggunakan norma harus. Coba dilihat dengan baik sahabat harmoni. Kedua, ada permintaan. Siapa yang meminta adalah kepolisian, kejaksaan atau institusi lain yang diberikan kewenangan. Aparat penegak hukum. Oke lah, anggap seluruhnya aparat penegak hukum. Batasannya kemudian menurut saya jelas. Sahabat harmoni. Batasannya kemudian jelas, dan kemudian kita tidak terjebak lagi pada pertanyaan yang akan berkembang. Apakah kemudian kalau disadap secara diam-diam itu bukan pelanggaran hak asasi manusia? Jadi something yang kemudian kita lumayan lama berdiskusi untuk sesuatu yang menurut saya tidak perlu diributkan dalam konteks ini. Jadi kalau kita bicara dalam konteks validitas atas informasi, jadi kalau kita bicara tentang validitas atas informasi, maka hal yang juga harus kita catat dengan baik sahabat ini adalah bagaimana perolehan informasi tersebut. Bagaimana kita mendapatkannya. Itu jadi penting juga sebenarnya. Kenapa? Karena tadi kita bicara dalam rumusan pasal 5, penjelasan pasal 5 ayat 2 yang memang secara terang benderang normanya itu diberikan beberapa batasan sebagaimana tadi yang saya sudah sebutkan. Perasa harus, adanya permintaan, dan seterusnya. Sehingga sahabat harmoni hukum ini yang harusnya dilihat dengan baik, walaupun kemudian menurut saya dalam praktiknya kita masih terkadang berdiskusi, berdebat untuk sesuatu yang notabene-nya dalam tanda petik agar kalau bahasa saya mungkin sahabat kan supaya pertandingan bisa lebih lama gitu. Jadi prosesnya bisa lebih lama gitu. Padahal kan sebenarnya menurut saya itu tidak efektif dalam konteks penegakan hukum. Kalau kita bicara penegakan hukum kan kita bicara dalam konteks objektivitas. Kita bicara juga informasi sebagaimana rumusan dalam pasal 5 dan pasal 6 juga sebagaimana tadi telah diuraikan di segmen-segmen sebelumnya, juga kita bicara dalam konteks objektivitas, validitas, kesahihan, kesahan.
capek kita menggunakan semua istilah bahasa Indonesia yang kemudian untuk menunjukkan bahwa sebuah informasi yang baik dan benar itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Padahal kita hanya mau bilang seperti itu. Sahabat Harmoni Hukum, ini yang kemudian bisa menjadi tantangan kita ke depannya. Bagaimana kemudian di peraturan perundang-undangan yang terkait dalam rancangan KUHP misalnya mungkin, walaupun kemudian itu tidak disinggung-singgung kan seperti itu, nah, gitu. Tetapi ini kemudian bisa menjadi harus ada. Kenapa kemudian? Karena kita bicara dalam konteks baik lex spesialis maupun juga dalam konteks lex generalis. Ya kan, jadi kita bicara sesuatu aturan, kita bicara aturan yang lebih khusus, dan atau kemudian pada saat yang bersama kita akan bicara dalam konteks aturan yang lebih umum. Nah, sekarang pilihannya kemudian ada. Ini yang kemudian harus dilihat dengan baik. Coba kita lihat kembali mungkin sebelum kita berada di ending dari segmen ini. Coba kita lihat kembali di pasal 31 Pak Hasbi dan sahabat Harmoni Hukum. Undang-undang ITE pastinya. Karena kita sudah bicara undang-undang. Jadi saya nggak sebut lagi undang-undang ITE-nya untuk lebih memudahkan saja. Kalau kita lihat pada pasal 31 Undang-Undang ITE, maka ketika kita bicara tentang intersepsi dan atau kemudian penyadapan, maka bisa dikatakan intersepsi dan atau penyadapan pada saat yang bersamaan kita bisa mengatakan itu sebuah perbuatan pidana secara diam-diam kalau dilakukan, ya kan? Makanya di dalam beberapa kasus kalau Pak Hasbi dan sahabat Harmoni Hukum lakukan, kita menemukan bagaimana kemudian pasal 31 ini kemudian digunakan dan diterapkan gitu, ya kan, dalam beberapa kasus di mana kemudian informasi yang dibutuhkan itu dilakukan dengan cara menyadap atau merekam dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, ini yang harusnya diperhatikan dengan baik dan dilihat dengan baik, khususnya tadi dalam hubungannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 PUU 14 2016, sehingga kemudian kita bisa mendudukkan alat bukti elektronik ini pada norma yang benar, baik dalam teori maupun dalam praktik, karena kemudian hari ini sahabat Harmoni Hukum kita dihadapkan pada situasi di mana kemudian kita tidak bisa hidup tanpa teknologi, dan pada saat yang bersamaan kita juga diperhadapkan pada berbagai jenis kejahatan yang kemudian berkembang begitu pesat, sehingga kemudian memposisikan apakah kemudian informasi yang berbasis teknologi dan lain sebagainya itu bisa dijadikan dasar, dijadikan dasar dalam hal rumusan pengambilan dalam kedudukannya sebagai alat bukti yang sah. Jadi korelasinya kurang lebih seperti itu Pak Hasbi, yang harus kemudian dilihat dengan cermat oleh sahabat Harmoni Hukum ataupun kepada setiap individu kemudian yang banyak berkutak-atik dengan teknologi informasi dan komunikasi. Saya kira seperti itu Pak Hasbi. Terima kasih banyak Pak Maskun atas uraian komprehensifnya ya. Jadi tindakan merekam secara diam-diam itu saya tegaskan sekali lagi, tindakan merekam secara diam-diam artinya tidak sah ya, tidak sah. Itu termasuk perbuatan pidana ya, ada dalam ancaman pasal 31 di Undang-Undang ITE. Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai teman-teman terkena tindakan perbuatan itu. Nah, semoga diskusi kita pada kesempatan ini itu dapat mencerahkan seluruh sahabat Harmoni Hukum dimanapun Anda berada dan dapat bermanfaat. Dan jika teman-teman memiliki pendapat komentar, silakan disampaikan ya di kolom komentar. Jika suka dengan channel kami, silakan di share, like, and subscribe. Dan sampai ketemu di episode Harmoni Hukum selanjutnya. Salam sahabat Harmoni Hukum. Insya Allah. Masyarakat damai.